Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Nindi. Di sini aku mau sedikit sharing pengalaman, mungkin berbagi kisah apa yang pernah aku alami, apa yang pernah aku ajarkan ke anakku, ataupun apa yang pernah aku dapati selama perkuliahan. Nah, semoga di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk bunda-bunda semua menerapkan eh, ilmunya untuk anak-anaknya. Oke, nah di sini kali ini aku mau ngebahas tentang stimulasi motorik halus. Sebenarnya apa sih motorik halus itu? Nah, motorik halus itu sebenarnya eh, apa ya, area tangan ke lengan atas. Nah, itu merupakan motorik halus. Jadi otot-otot yang berfungsi dari mulai pergelangan, dari mulai ujung jari tangan nih ke pergelangan, ke otot lengan sampai lengan atas. Nah, itu merupakan motorik halus. Itu uh, gimana sih kita bisa mengoptimalkan motorik halus dari anak-anak sejak dini, dan apa sih manfaatnya? Oke, sekarang aku akan menjelaskan dulu manfaatnya. Manfaat motorik halus itu kita bisa merasakannya itu ke depannya, yaitu bisa kemampuan untuk menulis, ya kan? Nah, kemampuan menulis itu sebenarnya akan menggunakan motorik halus itu. Nah, sekarang kan saat ini anak SD kelas 1 saja sudah dituntut untuk bisa calistung, salah satunya yaitu menulis, ya kan? Nah, kalau misalnya anak-anak merasa kesulitan dalam menulis, kita flashback lagi nih, kira-kira stimulasi untuk motorik halusnya sudah oke apa belum gitu. Nah, jika misalnya kita sudah flashback lagi, sebenarnya kita bisa loh untuk bisa menstimulasi itu diulangi lagi, atau misalnya eh, anak anak-anak sudah berusia TK misalnya, terus masih belum optimal motorik halusnya, masih bisa loh dikejar Bu, masih bisa kita mengejarnya dengan sama-sama, antara kerjasama nih antara anak, ibu, ayah, dan semua anggota keluarga yang lain, kita bisa sambil apa ya, bermain sambil belajar gitu. Nah, stimulasi-stimulasi untuk motorik halus ini bisa kita terapkan kapan sebenarnya? Nah, kita bisa menerapkan stimulasi motorik halus itu sejak anak lahir, itu sudah bisa sebenarnya. Kayak gimana? Salah satunya nih, sejak anak lahir, kita suka ngasih jari kita ke anak untuk digenggam. Nah, itu salah satu cara untuk stimulasi motorik halus ya. Nah, gimana kalau misalnya jadi anak menggenggam jari-jari kita, kita pun senang kan ketika digenggam sama anak. Oke, selain itu, apalagi misalnya anak menggenggam mainannya, tongkat-tongkatan atau apa, atau mungkin ketika sedang menyusui, ibu-ibu kadang suka diremas sama anaknya, itu salah satu apa ya, kegunaan dari otot tangannya gitu untuk bisa melatih motorik halusnya gitu. Oke, kemudian apalagi sih kalau misalnya anak usia 1 tahun, kira-kira gimana caranya kita bisa menstimulasinya? Nah, sebenarnya sama, mungkin bisa apa ya, dengan metode yang sama meremas, tapi dengan tingkatan yang jauh lebih tinggi. Misalnya, meremasnya itu dengan apa namanya ya? Jadi benar-benar bergerak, otot tangannya bergerak. Nah, itu gimana menggerakkan otot tangannya? Misalnya bisa menggunakan play-doh, lilin-lilinan tuh yang buat anak kecil, ya. Atau kita bisa menggunakan Lego, sarana Lego, atau balok, atau apapun itu yang sekarang banyak sekali permainan-permainan untuk anak-anak usia setahun, 2 tahun yang dia bisa melatih kemampuan motorik halusnya. Itu salah satu untuk bisa membantu motorik halus gitu. Terus selain itu misalnya anak-anak usia 1 tahunan tuh sedang belajar makan juga kan. Nah, saat kita lagi makan, misalnya ibu-ibu sedang menyuapi anak, itu kan biasanya anak-anak merasa ingin tahu, ingin mengeksplor apa sih makanan apa yang kita makan gitu, sedang hingga dipegang sama anak, diremas sama anak. Nah, memang sih sebenarnya itu bikin gemes ya, jadi kadang suka bikin berantakan. Nah, tapi di satu sisi itu bisa melatih kemampuan motorik halus anak gitu. Anak bisa mengetahui, oh ini seperti ini teksturnya, oh kemampuan meremasnya seperti ini, seperti itu. Nah, selain itu apalagi ya, kita bisa melatih misalnya bantuin anak apa ya, misalnya anak membantu orang tua misalnya ketika di dapur dengan cara mengupas bawang. Nah, itu salah satunya bisa loh, Bu. Kan lumayan ya, bisa membantu ibu-ibu juga untuk menyelesaikan masakan di dapur, sekalian melatih kemampuan motorik halus. Nah, selain mengupas bawang, misalnya apalagi nih kemampuan motorik halusnya? Bisa loh untuk bisa meremas kalau misalnya lagi bikin adonan, iya kan? Bikin adonan kue atau apa. Nah, itu tuh meremas, atau dengan menggunakan
santan, kelapa misalnya, kelapa parut, misalnya ibu-ibu lagi mau meremas santan, lagi mau membuat santan, nah ajak anaknya sekalian, ya kan? Nah, terus selain itu apalagi? Untuk yang laki-laki nih, misalnya kalau misalnya apa ya, kayak misalnya kita meremas meremas baju sendiri, meremas meremas apa namanya, misalnya kanebo atau apa, lap-lap semua segala macam, itu bisa loh sebagai sarana untuk bisa latihan meremas otot-otot jari dan tangan seperti itu. Nah, selain itu, ada apa lagi? Misalnya kita bisa menggunakan spons cuci piring atau spons untuk mencuci mobil. Nah, itu kan bisa kita gunakan salah satu sarananya, iya kan? Nah, lanjut lagi. Terus lagi tahap selanjutnya misalnya di usia 2 tahun sampai 3 tahun. Apa aja sih misalnya? Nah, di usia segitu bisa saja kita melatih menulis. Sebenarnya melatih menulis atau memegang pensil itu bisa kita lakukan sejak usia 1 tahunan gitu kan. Ya seenggaknya sebelum 1 tahun bisa kita kita kenalkan dengan pensil. Oh, ini pensil, cara memegangnya seperti ini. Meskipun di awal anak akan memegang pensil itu dengan cara seperti ini ya. Nah, nanti lama kelamaan dia akan bertahap untuk bisa memegang pensil dengan benar gitu. Tapi tetap dengan stimulasi. Gimana caranya? Stimulasi. Gimana sih caranya memegang pensil seperti ini? Gimana? Mungkin stimulasinya dengan cara memegang pinset, ya kan? Atau kita melatih anak untuk bisa menjumput barang-barang yang kecil misalnya, tapi hanya dengan jari telunjuk dan jari jempol. Nah, itu salah satu caranya. Ayo kita coba, nak, gitu kan. Ayo kita coba ambil koin ini dengan telunjuk dan jempol saja. Atau ayo kita mengambil beras ini kita pindahin ke situ ya, gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu bisa kita latihkan eh, secara bertahap gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya aku kebetulan anakku di usia saat ini masih 1 tahun 1 tahun hampir hampir 18 bulan nih kalau nggak salah. Iya, hampir 18 bulan di 29 Mei 29 November nanti. Nah, itu yang saya lakukan sejauh ini eh, menggunakan pensil itu ya dibebaskan aja anaknya mau menggambar apa atau mencoret-coret apa itu saya bebaskan aja. Nah, nanti videonya ada di sini. Nah, selain itu ada lagi nih misalnya aku melatihkan dengan kertas-kertas yang setelah dia pakai itu gimana coba yuk kita meremas gimana sih meremas gitu kan. Ini meremasnya ini seperti ini misal kalau kalau belum bisa nih diajarkan tapi kalau sudah bisa nggak apa-apa dia mau meremas seperti apa atau menyobek kertas itu kan juga bisa salah satu untuk kemampuan otot-otot tangan ya gitu atau melipat kertas. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu bisa kita latihkan secara bertahap. Misalnya usia 3 tahun bisa melipat kertas tapi melipat kertasnya misalnya sambil bikin ikan-ikanan pakai kertas origami atau pakai kertas-kertas yang sudah berpola kan sekarang sudah ada. Nah, yang kayak gitu kita bisa melatih kemampuan motorik tapi dengan hal-hal yang tetap menyenangkan untuk anak, ya kan? Nah, terus lanjut lagi. Zaman dulu mungkin kita pernah eh, apa ya namanya? Menganyam ya, menganyam pakai misalnya pakai pakai apa itu namanya? eh pakai kertas origami atau misalnya kita bisa meronce ya kan. Nah, meronce itu sebagai salah satu stimulasi otot di tangan gitu kan untuk motorik halusnya. Nah, untuk meronce itu bisa bertahap, misalnya meronce gak usah sulit-sulit deh, misalnya kita pakai tali sepatu aja dulu, kita pakai tali sepatu gitu kan, kita pakai tali sepatu terus kita masukin aja barang-barang yang ada bolongannya di tengah. Nah, itu anak suruh untuk memasukkan itu gitu kan. Nah, tapi bolongan-bolongan itu harus yang besar dulu. Jadi bertahap dulu nih, misalnya kancing yang besar, ada bolongan yang besar. Nah, cobalah anak untuk masukin bolongan itu maksudnya benang tali sepatu itu ke bolongan kancing yang besar. Nah, hal-hal yang kayak gitu aja dulu, meronce. Habis itu nanti lanjut lagi, misalnya ibu-ibu semua bikin kayak pola, satu pola nggak usah yang harus mahal-mahal, misalnya dari kardus, kardus aqua atau kardus kardus apapun itu, kardus bekas minum atau apa, bikin pola aja misalnya bikin gambar bebek atau gambar beruang. Nah, gambar-gambar itu nanti ibu bikin ada bolongan-bolongan sedikit tuk 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 gitu kan. Nah, pas kita ada bolongan kayak gitu, anak diminta untuk membuat kayak seperti menjahit tapi dengan benang misalnya, tapi bukan benang jahit tapi benang tali sepatu atau benang wol atau benang apapun yang ada di rumah tuh bisa kita gunakan gitu. Terus selain itu, kita bisa melatih apalagi sih? Memasukkan benda-benda ke dalam botol. Misalnya kalau untuk 1 tahun yang pernah saya lakukan ke anak saya, itu kayak memasukkan eh,
pensil aja, pensil dulu, karena kan kalau memasukkan kayak paku dia sambil berdiri itu kan agak sulit ya. Nah, jadi kita masukin misalnya kayak pensil, gimana sih caranya masukin pensil ke dalam botol gitu. Itu salah satu kemampuan untuk melatih motorik halusnya. Oke, terus selanjutnya apalagi sih selain itu? Selain itu anak-anak bisa kita latih dengan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya anak-anak sudah berusia 4 tahunan, sudah masuk TK, nah baru deh tuh kita coba latih dengan men-tracing, melakukan pola-pola gitu kan, pola-pola, oh ini ada angka 1, oh ini ada huruf A. Jadi bertahap sebenarnya gimana caranya kita mau mengajarkan anak untuk bisa sukses dalam menulisnya. Nah, itu adalah salah satu kiat-kiat untuk bisa mengoptimalkan kemampuan motorik halus, dan bonusnya anak bisa berlatih menulis untuk kedepannya, ya kan? Karena itu salah satu hal yang penting yang harus dimiliki anak-anak untuk bisa siap sekolah SD saat ini, karena itu sangat dibutuhkan, ya kan? Nah, selain menulis, habis itu setelah men-tracing terus anak tahu kayak gitu kan, oh begini polanya, oh begini cara memegang pensil, oh ternyata cara memegang pensil itu seperti saya menjemput sesuatu, atau seperti saya memegang pinset, atau seperti saya sedang memegang apa namanya, hmm, apa itu namanya sih kalau sumpit gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya hal-hal simple yang ada di rumah yang bisa ibu-ibu lakukan bersama anak-anak, ya kan? Nah, jadi sebenarnya jangan jangan merasa kesulitan dengan eh, apa ya, kemampuan-kemampuan atau eh, apa ya, mainan-mainan yang sekiranya nggak ada di rumah. Tuh, enggak, sebenarnya semua itu ada di rumah. Misalnya belum ada pensil di rumah atau apa, gimana cara, pegang aja sendok dulu yang ada di rumah, gimana caranya? Atau apapun itu yang bisa apa ya, menurut ibu-ibu itu bisa melatih kemampuan otot-otot yang ada di tangan sampai dengan lengan. Nah, itu tuh lakukan saja. Misalnya nanti sampai nih eh, latihan untuk bisa melempar bola yang benar seperti apa, misalnya begini, atau apa namanya, passing di depan dada, atau yang gimana, itu kan sama aja kayak kita melatih kemampuan motorik halus otot-otot yang ada di lengan, di apa, di jari-jari sampai dengan ke lengan atas. Itu salah satu yang bisa menguatkan otot-otot lengan kita itu dengan cara melempar bola. Nah, dengan cara melempar bola itu kan kita bisa gunakan hal-hal yang sangat menyenangkan. Misalnya kita sambil berlomba nih sama anak, yuk kita ambil bola itu, misalnya kita taruh jarak bola yang cukup jauh, ya kan, antara bola yang satu dengan wadah yang satunya, kita taruh jarak yang jauh. Nah, itu kita bisa tuh, kita sambil kayak kita ambil bolanya di sini, ntar kita taruh di sini, atau kita lempar kayak kayak di mainan-mainan di time zone atau di mana, itu kan bisa kita pura-pura kita lagi megang wadah nih, misalnya tong sampah atau wadah-wadah apapun itu, kita goyang-goyangkan gini gitu. Jadi anak tuh fun dengan kegiatan-kegiatan itu, walaupun di situ terselip kemampuan, ada yang ingin kita tingkatkan kemampuan dari si anak itu gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati, apapun yang ibu-ibu lakukan itu adalah sudah yang terbaik untuk anak-anak ibu semua. uh, Intinya lakukanlah yang terbaik, apapun yang ada di rumah, fasilitasnya gunakan sebaik mungkin. uh, Tidak ada kata terlambat, pasti bisa semuanya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, untuk teman-teman semua. Monggo kalau misalnya mau ada kasih saran atau kira-kira saya harus ngebahas apa lagi, bisa komen di sini, ya kan? Kalau misalnya memang ini bermanfaat bisa di-share. Uh, Pokoknya intinya terima kasih banyak sudah mendengarkan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.